Musim penuh tekanan, awal yang tak mudah. Veda Ega Pratama memulai musim 2025 dengan ekspektasi besar dan tekanan ganda. Sebagai andalan Astra Honda Motor dan satu-satunya wakil Indonesia di FIM Junior GP, ia langsung dilempar ke tengah medan perang. Sirkuit-sirkuit Eropa yang teknikal, rival-rival Spanyol dan Italia yang sudah kenyang pengalaman, hingga karakter motor Honda yang menuntut kesempurnaan. Hasilnya, paruh musim pertama jadi masa adaptasi yang brutal. Banyak yang mulai meragukan, apakah Veda cuma kencang di Red Bull Rookies Cup? Apakah dia bisa konsisten di ajang yang lebih teknis dan keras ini? Tapi tunggu dulu, gelombang kedua musim ini membalikkan segalanya. Mesin bangkit, konsistensi top 10 yang belum pernah terjadi. Mulai pertengahan musim, Veda menunjukkan sesuatu yang bikin pedok Spanyol melongo. 6 race berturut-turut ia berhasil finish di posisi top 10. Bukan hanya sekali dua kali, tapi beruntun. Ini bukan kebetulan, ini sinyal. Pertarungan dengan Brian Uriarte di fase akhir musim. Mereka bertarung keras, adu slipstream, adu psikologis, bahkan adu garis finish. Sayangnya, Veda harus puas jadi runner-up setelah Uriarte mencuri momentum di 2 seri penutup. Tapi, semua orang tahu, Veda bukan sekadar pembalap cepat, ia adalah ancaman. Dan dunia Eropa kini melihatnya dengan cara berbeda, dengan rasa hormat. Puncaknya, rekor klasemen tertinggi rider Indonesia di Junior GP. Total 70 poin, peringkat 10 klasemen akhir. Dan yang paling penting, sejarah baru untuk Indonesia. Sebelumnya, tak satu pun rider Indonesia berhasil menembus posisi ini di FIM Junior GP. Mario Aji nyaris, Arbi Aditama dan Andi Gilang juga sempat coba. Tapi hanya Veda yang berhasil. Ini bukan soal kecepatan semata, tapi soal kerja keras, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi. Ini bukti bahwa rider Asia Tenggara juga bisa bersaing di kandang Eropa. Ini juga jadi kartu nama resmi Veda saat naik ke kelas dunia. Dan semuanya terjadi karena satu musim yang dijalani dengan cara tak biasa. Belajar dari kekalahan. Pengakuan jujur seorang petarung. Veda tidak menutupi apapun. Ia terang-terangan mengakui, musim 2025 memberinya banyak pelajaran penting. Bukan hanya soal teknik motor, tapi juga bagaimana cara menjaga fokus saat hasil belum sesuai ekspektasi. Saya belajar banyak soal setup, cara balap, dan komunikasi dengan tim, ucapnya. Ini kalimat yang tak banyak dilontarkan remaja seusianya, tapi Veda bukan remaja biasa. Ia tahu bahwa naik ke Grand Prix bukan sekedar pencapaian, tapi juga soal kedewasaan. Dan musim 2025 adalah proses pertumbuhannya. Dari anak muda jadi pejuang Eropa. Dari Honda turun tangan, Veda dipromosikan ke Moto3 2026. Apa hasil dari semua kerja keras ini? Satu langkah besar, Veda resmi naik ke Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia. Ia menggantikan Tayo Furusato dan akan berduet dengan Zen Mitani. Ini bukan promosi instan, ini bukan pilihan sponsor, ini murni karena hasil, karena data, karena bukti lapangan. Honda tidak sembarangan rekrut pembalap, dan mereka melihat satu hal pada Veda, mental bertarung. Kecepatan bisa dilatih, tapi nyali dan daya tahan dalam tekanan itu hanya dimiliki oleh yang terpilih. Dan kini Veda adalah bagian dari barisan elit itu. Kontroversi, KTM lebih cocok, Honda kurang greget. Tapi tidak semua orang yakin. Ada suara-suara sumbang di pedok. Veda lebih cocok di KTM. Di Rookies Cup dia bersinar, tapi di Junior GP lebih lambat. Isu ini sempat menguat, apalagi saat motor Honda dikenal lebih sulit dikuasai di sirkuit-sirkuit Eropa. Tapi faktanya, justru di atas Honda lah Veda belajar strategi. Di atas KTM ia berlari, di atas Honda ia bertahan. Dua hal ini akhirnya melengkapi dirinya sebagai pembalap. Dan itulah mengapa Honda akhirnya berani ambil resiko besar, membawa Veda ke level Grand Prix, murni karena kapabilitas. Tim yang tak pernah tinggalkan, peran besar Astra Honda. Di balik pencapaian besar, ada tim yang tak pernah melepas. Astra Honda Motor AHM bukan hanya jadi sponsor, mereka jadi tulang punggung karir Veda sejak awal, dari AHRS, ATC, ARRC, hingga ke Junior GP. AHM membiayai, membimbing, dan tetap percaya saat Veda belum menemukan performa. Mereka bertahan saat hasil tak memuaskan, dan kini berdiri paling depan merayakan rekor ini. Dalam dunia balap yang keras dan penuh tekanan, loyalitas seperti ini adalah emas, dan Veda tahu tak semua pembalap seberuntung dia. Ucapan Veda, singkat tapi mengandung segalanya. Setelah musim usai, Veda tidak menyombongkan diri. Tak ada selebrasi berlebihan. Ia hanya bicara singkat. Terima kasih untuk tim dan Astra Honda. Saya banyak belajar.
Kalimat pendek itu mencerminkan kedewasaan, rasa syukur, dan rasa lapar yang belum padam. Bagi publik Indonesia, Veda kini bukan hanya talenta muda. Ia jadi simbol baru bahwa mimpi bisa dicapai asal mentalnya kuat dan jalurnya jelas. Dan dengan semua yang ia pelajari di 2025, kita belum melihat puncaknya, baru permulaan. Grand Prix menanti, Moto3 bukan akhir, tapi awal. Kini Veda bersiap menghadapi tantangan baru, Moto3 2026. Di kelas ini, semua pembalap adalah monster. Tidak ada waktu untuk adaptasi terlalu lama. Tapi Veda bukan lagi pemula. Ia datang dengan dua senjata, kecepatan Rookies Cup dan konsistensi Junior GP, kombinasi yang sangat jarang. Pertanyaannya sekarang, akankah dia jadi legenda baru Asia atau tenggelam di bawah tekanan pedok dunia? Satu yang pasti, Veda tidak akan datang untuk sekedar ikut balap. Dia datang untuk menciptakan sejarah.